barang bukti, yaitu berupa percakapan yang sudah di-print dari Messenger sebanyak 9 halaman dari Messenger dan 131 halaman dari percakapan WhatsApp. Di dalamnya itu terdapat percakapan biasa antara mantan istrinya dengan orang ketiga, ada percakapan panas yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan aku ceritakan sebuah cerita yang bukan cerita buatan atau yang dibuat-buat. Akan tetapi sebuah cerita yang memang benar-benar terjadi di kehidupan nyata dan terdaftar secara resmi di situs pengadilan kerajaan Arab Saudi. Dan bukan maksud dari pembuatan video ini untuk menunjukkan sisi negatif sebuah negara, akan tetapi supaya kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah darinya dan supaya tidak terulang kembali pada diri kita. Mudah-mudahan bagi yang ingin membaca kasus ini bisa membuka website resmi pengadilan kerajaan Arab Saudi, dan website ini memang terbuka untuk siapa saja. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perceraian. Perceraian terjadi di mana-mana, baik itu di negara Islam atau di negara non-Islam. Dan kita bisa lihat di dalam peta ini, semakin merah sebuah negara seperti di Amerika dan juga Rusia, maka di situ tingkat perceraian semakin tinggi. Dan di negara yang berwarna putih seperti di Indonesia, negara Timur Tengah, Afrika bagian utara, dan negara Islam lainnya, perceraian tergolong rendah. Akan tetapi bagaimanapun juga perceraian terjadi di mana-mana. Dan di dalam Islam, perceraian ini bukanlah jalan yang paling utama sebagai penyelesaian masalah antar suami istri. Kejadian ini terjadi di sebuah kota yang disebut dengan kota Al-Qatif, tepatnya di pengadilan Al-Qatif pada tanggal 13 Zulqa'dah 1433 Hijriah atau sekitar 8 tahun yang lalu. Pada hari itu datanglah dua orang, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, yang ternyata mereka berdua adalah mantan suami istri. Kemudian sang suami berkata kepada hakim, "Pak Hakim, aku meminta supaya anak perempuan yang dilahirkan oleh wanita ini tidak dinisbatkan kepadaku." Atau dengan kata lain, sang suami tidak mau menganggap anak perempuan yang lahir dari perut wanita ini. Kenapa? Kata sang suami, "Karena mantan istriku ini telah berbuat selingkuh atau bermain-main dengan laki-laki lain ketika aku sedang bekerja di luar kota. Karena itulah aku tidak mau menganggap anak perempuan yang lahir dari perempuan dari perut wanita ini." Maka sang hakim pun bertanya, "Bagaimana kamu bisa tahu kalau istrimu telah berbuat menyimpang?" Maka sang mantan suami menjawab, "Aku tahu karena ketika aku sedang bekerja di luar kota, dia telah bermain-main dengan laki-laki lain. Ketika aku membuka komputer, di situ aku dapatkan chat atau percakapan antara mantan istriku ini dengan laki-laki ketiga yang disebut. Dan juga aku tidak diberitahu ketika anak perempuan ini lahir. Aku baru tahu bahwa putri yang dilahirkan oleh dia ini pada tanggal 8 Rajab 1433 Hijriah. Dan itu pun yang memberitahu adalah saudara dari mantan istriku ini." Maka sang hakim pun bertanya kepada sang wanita, "Apa benar apa yang dikatakan oleh mantan suamimu ini?" "Ya, apa yang dikatakan oleh mantan suamiku ini benar sebagian, bahwa aku telah dicerai oleh dia dan dia dulu adalah mantan suamiku. Akan tapi tuduhannya bahwa aku telah berbuat selingkuh atau bermain-main dengan laki-laki lain itu tidaklah benar. Dia, laki-laki ketiga ini adalah teman, hanyalah teman, dengannya aku saling mengirim syair. Dan bahkan mantan suamiku ini tahu siapa laki-laki yang ketiga ini." Kalau menurut saya pribadi, apa yang dilakukan oleh mantan istri memang sangat mencurigakan sih. Bagaimana tidak? Dia melahirkan dan tidak memberitahu suaminya. Kemudian sang hakim bertanya lagi, "Kapan kamu melahirkan anak perempuan itu?" Sang mantan istri menjawab,
Aku melahirkannya pada tanggal 8 Rajab 1433 Hijriah di rumah sakit kota Dammam. Jadi sang suami baru tahu bahwa sang istri telah melahirkan 5 hari setelah dia melahirkan. Itu pun sang istri melahirkan di kota lain, di kota Dammam. Sangat mencurigakan. Berhubung pada sidang kali ini kedua belah pihak, baik istri maupun suami, hanya saling menuduh tanpa adanya bukti yang jelas, maka sidang pun ditutup dan akan dilanjutkan dengan sidang berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kedua belah pihak datang ke pengadilan dengan tuntutan yang sama dari sang suami, yaitu tidak ingin menganggap anak perempuan yang lahir dari mantan istrinya. Kemudian, sang hakim bertanya, apakah kalian berdua masih dalam akad nikah yang sah ketika anak kalian belum lahir? Ya, kami berdua masih dalam akad nikah yang sah. Maka hakim bertanya, kenapa, hai kau sang suami, kenapa tetap bersikeras ingin menceraikan istri kamu dan juga tidak menganggap anak perempuan yang lahir darinya? Yang pertama, karena mantan istriku ini dia pernah mengaku di depanku sendiri bahwa dia telah bermain-main dengan laki-laki lain ketika aku sedang bekerja. Dan yang kedua, kemudian sang suami menunjukkan barang bukti yaitu berupa percakapan yang sudah di-print dari Messenger sebanyak 9 halaman dari Messenger dan 131 halaman dari percakapan WhatsApp. Di dalamnya itu terdapat percakapan biasa antara mantan istrinya dengan orang ketiga, ada percakapan yang panas dan juga percakapan yang mendetail, yakni tentang bagaimana pengurusan anak yang akan lahir nanti. Kemudian sang suami memberikan barang bukti tadi kepada hakim dan hakim pun membacanya, yaitu sebanyak 9 halaman percakapan dari Messenger dan 131 halaman dari WhatsApp. Di dalamnya terdapat percakapan biasa antara sang mantan istri dengan orang ketiga, ada percakapan yang panas, SEKS, sampai percakapan pembahasan tentang pengurusan anak. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh sang mantan istri? Bahwa percakapan yang ada di Messenger dan WhatsApp ini, kata sang mantan istri, bukanlah dia yang mengatakannya, tapi orang lain yang menghack akun dia. Padahal nomor yang tertulis di dalam WhatsApp itu adalah nomor mantan istrinya. Sang suami pun tidak memiliki bukti lain, tidak memiliki saksi. Yang dia miliki hanyalah percakapan di Messenger dan WhatsApp tadi. Jadi kedua pihak saling ngotot. Sang suami bersikeras menuduh bahwa sang istri telah berbuat menyimpang, dan sang istri pun juga tetap bersikeras ngotot bahwa dia tidak melakukan tuduhan itu. Maka sang hakim pun akan memberikan keputusan yang berat, akan tetapi sebelum keputusan itu dia harus memberikan nasihat. Maka sang hakim memberi nasihat kepada kedua belah pihak, baik suami maupun istri, bahwa jalan terbaik itu adalah jalan damai, dan memerintahkan kepada keduanya untuk memikirkan kembali permasalahan ini, dan sidang ini pun ditutup dan dilanjutkan dengan sidang berikutnya. Pada sidang berikutnya mereka berdua tetap datang, kedua belah pihak suami dan istri. Akan tetapi keduanya pun tetap bersikeras akan tuduhan masing-masing, bahwa sang suami tetap tidak ingin menganggap istri dan anaknya, dan sang istri tetap tidak mengakui apa yang dituduhkan oleh sang mantan suami. Maka tidak ada jalan lain, jalan satu-satunya bagi kedua belah pihak ini adalah al-li'an atau saling melaknat yang disebutkan di dalam Al-Quran.
kedua belah pihak ini akhirnya terpaksa harus membaca sighah li'an karena syarat-syarat untuk li'an ini telah terpenuhi, yaitu yang pertama antara suami istri yang berakal dan baligh. Syarat kedua, tuduhan berupa tuduhan zina, seperti dia berkata, engkau telah berbuat zina. Syarat ketiga, sang istri menolak tuduhan itu dan berlanjut hingga akhir pengadilan. Yang membedakan antara li'an dengan talak, kalau talak 1 dan talak 2, suami istri masih bisa rujuk baik dengan perbuatan ataupun ucapan. Kalau talak 3, keduanya masih bisa bergabung kembali, akan tapi dengan syarat sang istri harus menikah dengan laki-laki lain, kemudian dicerai dan menikah lagi dengan suami yang pertama. Akan tapi kalau li'an ini sangat berbeda. Li'an ini adalah jalan yang benar-benar terakhir. Kalau sudah li'an, mereka berdua tidak akan pernah bertemu sampai hari kiamat. Meskipun sang mantan istri ini menikah 50 kali, 100 kali, kemudian dicerai kembali, mereka selamanya tidak akan menjadi suami istri lagi. Jadi demikianlah akhir dari cerita ini. Mungkin dari teman-teman bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari cerita ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tunggu cerita berikutnya.